Ya, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang. Nah, kali ini secara khusus kami akan bicara soal kunjungan Paus yang pertama ke Indonesia, itu Paus Paulus ke-6. Pak Hari, apa kabar? Baik. Ya, senang kita bisa ngobrol lagi Iya, baik. hari ini. Dan Pak Hari kelihatan Masih segar sekali seger. pagi ini. Ya. Ya, Pak Hari bisa cerita soal kunjungan Paus pada tahun 1970 ke Indonesia. Dan itu betul, Pak Hari jadi ketua panitianya. Ya. Itu, Terus itu begini, kita punya kabar, saya sendiri orang Katolik. ya. Dan aktif pada waktu itu, tentu saja di PMKRI, saya selalu di pimpinan, dan apalagi saya tinggal di Marga, dan juga saya mempunyai peranan di fraksi, karena saya ketua fraksi Partai Katolik di DPR GR pada waktu itu. Lalu ada kabar Paus akan berkunjung, yaitu Paus Paulus ke-6, yang gambarnya saya sengaja bawa. Gimana ceritanya sampai pada saat itu tahun 1970 Pak Hari menjadi ketua panitia? Yaitu karena saya dianggap orang yang progresif revolusioner di sini, di umat Katolik ya, di kalangan kehidupan politik maupun antar kelompok di sini. Partai Katolik megang peranan yang penting dan perlu ada suatu kehadiran di bidang politik kenegaraan, dan saya melakukan itu tanpa disuruh. Ya, saya merasa ini terpanggil, jadi saya turut. Misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang, tidak ada Partai Katolik memutus ini, memutus itu. Kita yang berbuat, saya, Da Costa, Ben Mangerengsai, dan lain-lainnya, mengembangkan apa yang di dalam benak kita, di dalam kancah masyarakat Katolik politik. Karena ada dengar itu, ya sudah, saya jadi ketua saja. Jadi dengar bahwa akan ada Paus Yang datang, Paus yang datang ini namanya, saya tanya, siapa sih namanya ini, di mana sekarang? On the way ke Asia. Oke. Sebelum ke Indonesia, ke Manila dulu, baru ke Indonesia. Itu berapa lama Pak Hari mempersiapkan sampai Ya, Paus datang? kira-kira 2 minggu ya sampai selesai. Cuma 2 minggu persiapannya? Iya dong. Itu kan revolusioner. Oke, apa yang Pak Hari lakukan? Itu kan Loh, menghadirkan ratusan ribu orang kan? iya, tidak ratusan lah. Begini, hampir umat Katolik se-Indonesia, karena mahal loh pergi itu. Oh, iya, yang iya. non-Katolik kan repot. Oh ya, ini Tapi tahun 70 ya? menghadirkan di dalam masyarakat yang tidak Katolik itu yang harus perlu pikiran yang lebih tajam gitu Ya, kan. makanya itu. Apa yang Pak Hari lakukan pada saat itu? Lakukan setelah saya tahu beliau datang sini, saya ketemu panitianya Indonesia maupun panitianya dari Vatikan sana yang mengantar ya. Dari Paus. Saya ketemu setelah saya bisa diberi kepercayaan oleh Uskup Jakarta, ya sudah ambil saja. Karena saya disetujui oleh DPR GR ya tentu saja DPR, karena kawan saya ketua DPR Pak Franseda, Ben Mangerengsai dan Franseda, apalagi Kasimo yang sangat dekat dengan saya, menyatakan ya sudah, Hari saja yang ngerjakan. Nah, saya lalu tanya, siapa ini yang bagian ini apa acaranya? Saya turut berbicara. Acaranya ada misa terbuka untuk umat kita, ada kunjungan, ada yang rohania. Rohania itu urusan hierarki, ini yang masyarakat ya, yang masyarakat beliau itu akan kita pertemukan juga
masyarakat Indonesia yang Katolik. Dan juga kita bertemukan dengan tokoh-tokoh agama lain di Indonesia seperti Pak Hamka dan lain sebagainya. Ya, itu. Dan untuk itu ada 3 buah acara yang saya pikirkan mengingat uangnya. Karena untuk acara itu saya cuma dapat 250 juta dari Pak Harto. Ke Pak Harto, kasih duit dong kita buat ini, menerima tamu yang besar ini. Ya, oke. Saya tidak punya uang, dia bilang. Ya, carikan uang Pak. Dapat 250 juta. Ribu kok juta. 250 ribu. Itu saya buat nyewa listrik di stadion. Karena stadion pada waktu itu barusan saja ditinggal oleh para militer pada waktu pergolakan PKI itu di sana toh militer berkumpul. Nah, itu saya komandannya bilang gitu, kalau itu saya kasih ganti uang dari Pak Harto gimana ya maulah dia bantu. Itu satu, itu masalah satu yang harus segera saya selesaikan, yaitu pertemuan beliau dengan sejauh mungkin masyarakat Katolik di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Ya 1 hari misa di sana. Ada misa. Misanya di mana? Di stadion utama, di Gelora Bung Karno ya? Tempatnya mana? Stadion utama. Saya dengan Pak Niko bekerja untuk menyusun ini. Nah, itu di mana? Di stadion itu, stadion kan belum ada apa-apa waktu itu. Karena tadi itu dulunya buat markas tentara itu. Jadi tidak boleh dilubangi, dirusak tanahnya karena itu untuk football, untuk olahraga. Jadi meja pesta itu, ya, itu kan sama tingginya. Saya sewa 500 atau 700 lupa saya, dijejer, ya, lantas bawahnya diikat dengan tali. Jadi itu jadi podium, ya. Itu jadi podiumnya. Ya saya tidak tahu 500 atau 600 ya, pokoknya gede ya. Ya, untuk jadi panggung ya, panggungnya jadi paus panggung ya. Untuk misa. Misa. Jadi itu jadi panggungnya. Saya bikin sama Pak Niko, saya tanya gimana ini? Siapa jadi yang tuan rumah? Ya Osko. Sana ya di dalam hati diomongkan itu, tapi saya berasa dan mengikuti. Ya enggak, ya kardinal itu Prince of the Church ya, Prince, pangeran dari gereja ya. Kalau ada paus mati kan menjadi salah satu calon anggota, jadi calon dia paus yang mempunyai, tapi tidak, yang berkuasa di dalam situasi ini adalah uskup setempat, karena dia bapak yang tertinggi, Asbel itu. Ya itu contoh pertama buat saya untuk melihat betapa struktur gereja itu dibuat dan pemikiran saya ya. Jadi kadang-kadang saya kritis terhadap soal-soal seperti ini. Nah anyway, ini terjadi. Ya. Jadi akhirnya Uskup Jakarta diterima Leo Sukoto. Ya toh, Leo Sukoto Mas. Ini salah satu perkembangan yang harus kita ketahui, atau kita tidak untuk jadi rame-rame, tapi betapa masalah kerohanian ini kadang-kadang dijawab dengan masalah yang sepele seperti ini. Jadi akan ada Sri Paus ini setelah sampai ke Jakarta, bertemu dengan Bapak Presiden. Dan itu kan disambut sebagai tamu negara kan? Sebagai tamu negara. Ini ada peristiwa lagi yang harus saya selesaikan. Untung saya kenal orang-orang militer yang dulu kuasa di sekitar
Pak Harto. Tamu negara. Jadi tamu negara Indonesia, pemerintah ya harus tidur di tempat saya. Gitu. Tidak boleh tidur di rumahnya sendiri. Itu sudah perdebatan saya. Orang yang belum pernah jadi diplomat ini terus sudah geger sama saya. Akhirnya masih menang. Ya. Akhirnya kamu jaga keamanannya sampai mana. Meskipun keamanannya BNI tertinggi. Jadi sebetulnya saya bilang, bisa titik. Ya. Tapi tetap ini menjadi jadi ada perdebatan Paus ini karena dia menjadi tamu negara, maka dia harus nginap di ini dong, disediakan oleh pemerintah. Pemerintah, Tapi Pak Hari nggak setuju. Apa? Pak Hari nggak setuju. Paus yang nggak setuju. Vatikan yang nggak. Vatikan nggak setuju. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Dan nanti kalau ketemu jadi juga dia tidak mau satu mobil dengan Presiden. Pak Harto. Ya? Nggak mau duduk jajar Pak Harto. Kenapa ya? Paus itu takut kalau disalahgunakan seperti karena sebelumnya beliau akan ke Filipina. Marcos. Dan pada waktu itu Marcos juga mau pemilihan umum. Jadi kalau dia bisa duduk Paus lantas dipotretin, disebarkan bisa menang gitu. Ya. Ya kita dianggap seperti itu. Saya kan bilang enggak bisa dong. Saya bilang apa bisa? Saya Pak siapa ini? Sekretaris Presiden nantinya teman kita baik orang Protestan. Bagaimana ini kalau dirubah ini spesial nanti protokolnya mereka yang dipakai untuk begitu. Wah, nggak bisa. Indonesia sudah punya protokol. Nggak mau kalau sudah punya mengundang, punya rumah, kok tidak ditidurkan di rumah. Terus Paus ini harus tidur di tempat lain. Di Nuncio, kedutaan Nuncio ya. Di kedutaan Vatikan. Saya bicarakan lama. Dari Vatikan kurang ajar memang pada waktu itu keras. Paus bishop dari Amerika yang menjadi pengawal Paus itu debat sama saya. Gimana ini? Ini tidak bisa Paus kalau tidur di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Dia harus tidur di rumah sendiri. Takut kalau disalahgunakan. Kalau di sini siapa yang mau menyalahgunakan Paus? Saya bilang. Pemilih di sini saya bilang kebanyakan orang Katolik sendiri. Saya bilang. Di sini sampai sekarang orang Katolik sendiri. Ya, tapi Paus sudah mempunyai tradisi ini. Dia bilang gitu. Nggak mungkin tradisi wong baru kali ini keluar negeri kok tradisi. Saya bilang, wah sudah, saya gembor aja tuh. Oh gitu toh. Oke, lantas Pausnya dipistol, mau dibunuh di Manila. Yang ditangkis oleh Marcos, ditangkap pembunuhnya. Sandiwaranya Marcos menurut saya, supaya pemilihan umum dia terpilih. Bisa bilang dipotret menyelamatkan Paus ya. Karena dia sudah melorot secara politis pada waktu itu. Itu saya punya, jangan dibandingkan, di sini aman. Saya bilang. Jadi gimana? Ya jadi gimana? Ya jangan datang bilang yang lainnya. Tapi kalau tidak dipenuhi protokol yang biasa dibikin oleh Vatikan, Vatikan mempunyai hak untuk tidak datang. Membatalkan. Itu tidak boleh diucapkan. Karena ini persis yang dibuat oleh Yesus waktu dia ngantuk, dirubung anak-anak, lantas murid-muridnya bilang, jangan repot-repot. Sri Yesus baru tidur. Ini kan anak-anak yang mau datang. Karena uskupnya datang di sini, apanya namanya? Pausnya. Paus mau datang. Pausnya datang sini. Itu kan menjauhkan di Asia
yang terbanyak umat Katoliknya yang aktif dari gereja ini. Kalau ditanya siapa itu saya, tapi ya sudahlah. Ya itu tadi dia bilang ini karena tradisinya Paus. Tradisi kalau yang lain tradisi cium tanah atau apa itu baik. Ini baru pertama kali keluar kota negeri kok diam dia ya. Itu satu. Oke. Tapi akhirnya yang diputuskan yang mana? Ya yang Paus itu. Oh, jadi tetap keputusan mereka yang disetujui. Ya, cium tanah, salaman sama Pak Harto, lantas diantar di mobil, pisah ya. Dia satu ke sini, yang satu pulang ke tanah. Oke. Yang Paus terus bagaimana Pak Hari kemudian sebagai ketua panitia meyakinkan pemerintah bahwa ya udahlah kita ikutin saya yang meyakinkan pemerintahnya, ya jangan gitu toh Pak Harto. Saya di rumahnya Pak Harto ini sama itu tadi sama Seda. Sudah ada Malik yang bilang karena Pak Harto menurut protokol Pak Harto kalau tidak dalam satu mobil susah gimana kebiasaannya gitu. Kalau itu dibedakan Pak Harto tuh ya pokoknya rendah gitulah. Ini gimana nih Pak Harto datang, Pak gimana Pak itu Pak ada Malik mau ngomong Pak ada Malik yang ngomong apa biasa ya ngobrol ya boleh toh kenapa lu naik mobilnya sendiri nggak apa. Oh Pak Harto bilang nggak apa-apa. Nggak apa. Oh luar biasa. Terus ya sudah itu terjadi. Nah ini yang tidak baik. Itu beres untuk naik mobil sendiri oke nggak ada masalah Pak Harto oke. Bagaimana soal penginapan? Penginapan dia juga sudah setuju. Ini satu rangkai toh saya masalahnya dengan saya. Oh jadi Pak Harto udah nggak keberatan. Oke kita setuju. Kena setrum saya, mesti sobat sama saya. Mestinya ini nasihat yang baik itulah. Jadi itu semua jadi. Menurut Pak Hari apa yang membuat Pak Harto itu ikut skenarionya Vatikan? Vatikan ya supaya dia tidak ada kepentingan apa-apa, orang Katolik cuma sedikit, gitu, dan orangnya baik-baik. Itu pemilihan umum yang pertama, jadi ya sudahlah, ya cincai. Oke. Dan itu waktu itu juga Pak Harto lagi berteman bagus sama Pak Hari lah ya? Ya, mengerengsai, Seda, omong sendiri. Ada Malik, saya reporting itu, omong sendiri, ya. Semua pada ngomongkan juga ya lah sudahlah ya boleh saya dapat itu 180 juta untuk uangnya saya bawa tapi persis untuk bayar itu apa nyewa listrik gitu ya kawat listrik karena harus di generate dengan apa gitu biar lebih terang. Ini urusan protokoler. Protokoler dan penyelenggaraannya ya. Nah, ya, jadi kejengkelannya sama Vatikan ternyata geblek ya. Begitu ke Indonesia, aduh lah gitu. Tapi untung diam, untung Pak Hartonya oke ya. Cuma yang ada Harto cuma saya sama Seda. Oke. Saya dimarahin Pak Seda, kenapa minta uang sana? Ya saya minta uang, kamu nggak boleh gimana? Dia kan Menteri Keuangan. Nah oke. Lalu kegiatannya apa aja? Nanti Paus ada di sini. Itu ada begitu datang ya. Dibawa ke rumahnya duta besar, rumah Vatikan ya. Lantas besoknya beliau mengunjungi sekolah-sekolah frater, gereja-gereja frater, aktiviti frater yang gede ya. Itu waktu itu kemana aja? Apa? Kemana aja? Ya Jakarta atau lingkungan. Iya, maksudnya Jakartanya di mana aja? Lupa. Oke, kunjungan, hari pertama kunjungan. Lalu setelah itu? Setelah itu saya bikin misa untuk seluruh rakyat yang datang. Oke, nah seluruh itu Indonesia. Uskup kirim juga sama seluruh uskup Indonesia bisa menghadiri. Beberapa tokohnya nanti bisa ngomong di semacam pertemuan tertutup, manggut ya Seda yang ambil apa
peranan lah itu. Ya, ya. Tapi yang penting rakyat Itu Katolik bisa seluruh Indonesia bisa datang ke itu ke apa? ke Gelora Bung Karno, Gelora Bung Karno. stadion utama ya. Di sana. Itu berapa banyak kira-kira waktu itu yang Berapa menghadiri? penuh ya. Penuh ya? Kesulitannya sekarang dan mintanya pertanggungan jawab Vatikan menurut tadi itu karena ada kecelakaan itu ada apa serangan itu bagaimana kamu menjamin aman diampun. Karena pausnya juga saya kirimin suratnya semua saya buang di bangsa gitu. Kalau enggak kan sekarang saya jual tempatmu untuk bukti. Saya kirim surat ke Vatikan, ke mana? Ke rombongan yang masih di Medan. Selamat tidak terjadi kecelakaan. Ini. 2, saya juga jamin di Indonesia akan kami jaga sebaik-baiknya karena kamu sangat welcome di sini sebagai bapak. Ya sebel-belan itu suratnya. Saya kirim sudah, beliau balesin terima kasih atas surat itu, tapi tidak ngomong bel-belan ya, sudah cepet. Itu yang saya kantongi. Terus mandatnya sudah 2 atau saya sudah diterima karena sudah berkelahi sama calon utusan Vatikan. Nah, itu lantas besoknya itu hari ketiga itu tadi itu. Dulunya kita takut itu di Desember itu musim hujan. Ya, jadi betul. kalau dibuka di mana di lapangan terbuka sana kan gimana itu saya bilang tempat yang lain nggak bisa. Anda diusulkan kalau tidak hujan di bawah yang pakai meja tadi, kalau hujan dibikinkan altar sama Pak Niko ini di dalam yang tempat kalau nonton football. Important person ini. VIP itu dibikin seperti tempat tempat altar pertunjukan lah. Gitu, altar pertunjukan. Panggung. Di bawah tangan 5 yang nyangga altar Pancasila. Itu harus saya terang itu Pancasila. Jadi Vatikan, Sri Paus muter Vatikan, ketemu Flores, ketemu Jawa Tengah, ketemu Bandung. Masing-masing mempunyai tempat masing-masing. Jakarta juga tiap paroki mempunyai satu kota. Ya. Saya bilang begini ya. Ini kalau keamanan begini kan tentaranya bilang gimana jaganya banyak begini kalau terjadi seperti sana saya yang salah. Pak CPM, Kepala CPM. Begini Pak, saya bilang. Rapat Makassar rumput. Ini saudara-saudara ini punya paroki masing-masing. Yaitu satu kota itu paroki. You bertanggung jawab, sana ada pengurus paroki. Kalau ada apa-apa you. Uang sokongan juga melalui itu saya bilang. Waduh sekarang kesulitan kedua saya lilin yang harus saya beli. Itu lilin itu kan kepunyaan Pertamina. Ya sudah Pertamina saya datangin aja saya katakan beli lilin gimana di luar enggak ada habis toh. Sudah dijual ya toh. Bisa kalau dia tidak menjual dan menarik. Tolong dong saya tanya teman saya yang kerja di sana dan sekretarisnya Pak siapa? Ibu Sutowo, saya butuh lilin segini. Ya boleh deh, teken saya boleh. Jadi pada hari itu Pertamina stop lilinnya tidak dijual pada pengecer. Oke, terima kasih. Entah mau dibantah lagi, itu nanti ya kalau dibakar segitu banyaknya kan berbahaya asapnya. Enggak dong, ini terbuka kok saya bilang. Dan saya
lilin itu penuh gereja kalau Natal juga atau kalau Paskah. Tidak apa-apa satu gereja banyak orang. Percayalah ini. Tuhan punya mau. Dikasih saya. Silvio tak telepon juga. Bagian penjual telepon. Oke, teman semua ini ya di sana, yang di sana jenderal-jenderalnya masih teman ini. Ya, itu tak jual via tadi tuh mana? Paroki. Paroki itu dijual, itu juga uang terkumpul buat mana. Altarnya jadi di luar. Nanti Sri Paus bawa kayak lilin Olimpiade itu. Yang gede, kalau benar-benar patris, jelas, nyala besar, gini, lantas paroki-paroki itu pada datang, bawa obor. Nah, dan tas itu orang-orang yang hadir itu beli semua lilin, per paroki, disumbat jadi naiknya gini. Nah, ini kejadian ini ditulis di majalah Vatikan. Hilang. Saya itu tidak senang itu dokumennya. Cari hebat-hebatan bel ya, yang mau masih piara, masih senang ya syukur, yang tidak ya syukur. Apa yang ditulis di situ? Maksudnya bilang Sri Paus sangat kagum sembahyang, ada dia punya lampu dinyalakan. Dan seluruh ini peserta menyalakan lilin. Roh Kudus yang berada di sana. Hebat. Itu kan kalau saya mau cari cari makan aja kan sudah hebat ya. Di sana. Itu diceritakan oleh Sri Paus ini pada waktu yang disebut pertemuan uskop-uskop seluruh dunia. Apa itu namanya setiap kali? Wah, seperti di Indonesia terjadi klip-klip di mana-mana. Dari saya punya klip-klip di majalah Observator Romano, majalah surat kabar kan Vatikan. Nah, itu sudah saya sobek loh, saya simpan ya hilang. Oke. Nah, memang saya tidak mau dicatat, kok sudahlah. You ingat kalau saya merasa baik, ya toh? Itu kan lebih temancap daripada dipaksa. Setelah itu rapat saya bilang itu, jadi keamanannya terjamin. Tiap paroki ada 2-3 surodadu yang jaga. Jadi kalau orang yang gini-gini mau kelihatan lebih gampang. Jadi tiap soldat dan pengamanan umat itu dijaga oleh orang sendiri gitu loh. Satu tempat-tempat. Setelah ini jadi selesai, ya sudah. Berarti sukses lah. Tidak usah jadi Sri Paus naik dari situ, tadi bisa lihat tadi misa. Pada waktu sebelum konsekrasi dimatiin lampunya. Setelah mau konsekrasi, hosti yang naik itu disorotin itu, aduh Pak Diono apa pada bilang, aduh kayak turut Gusti, kayak turut sama Tuhan ini. Waktu ide saya ini. Jadi secara keseluruhan sukses. Bagian itu sukses. Nah, sekarang setelah ini sukses, bagian ini pertontonan ini sukses. Sekarang apa lagi dah? Setelah acara misa selesai, terus ya goodbye dah. Pausnya pulang. Dia langsung pergi ke tempat lain. Ke Jogja dulu. Oh, ke Jogja. Terus pergi. Oh. Ya ke Jogja dulu ketemu. Jogja. Oke. Nah, yang kedua saya sudah tidak diikut sertakan ya. Oh, waktu Paus yang kedua datang ya. Nah. Oke, itu cerita. Jadi ada perdebatan pada saat Paus mau nginap di tempat yang disiapkan oleh pemerintah.
Vatikan bilang tetap di tempat kami. Yang kedua, mobil sendiri-sendiri itu juga oke, Pak Harto setuju. Ya. Nah, setelah ini acara selesai dan Paus pulang, itu apa Tidak apa-apa. efeknya setelah itu? Ada diskusi apa gitu yang dibicarakan? Tidak tahu. Nggak tahu. Ada satu diskusi Hari Chan Kampiun. Oke. Soal ini mau kalau cuma menjaga Nah, oke, kalau itu udah gini. kecil. Tapi lainnya ya Ya, ada. nah, Pak Hari tidak ikut nginap di tempat penginapannya Paus? Tidak boleh. Oh, enggak boleh? Ya tidak boleh. Nah, terus cerita yang bilang... Yang itu taci ini kasurnya dipakai Sri Paus, tapi nanti dia ambil buat tidur, kelambunya, gelasnya yang untuk minum Sri Paus itu. Oh. Ya saya datang itu cuma di belakang, yes sir, Sri Paus. Oh gitu ya, dan itu ketat sekali ya? Ya tidak sekali omong dijaga Roh Kudus kok sudah baik. Nggak, maksudnya Pak Hari nggak bisa dekat kayak begini dengan Oh Paus baru gitu? dekat. Oh dekat? Saya persis di gegernya omong-omong. Ya Seda di sana, saya di sini. Dan Paus tahu bahwa itu Pak Hari ketua panitia? Ya saya tidak tahu pada urusan tapi duta besar ini. Oh, ini Kedutaan kedutaan. pasti tahu dong. Oh iya. Termasuk beberapa calon sekretaris dutanya. Nggak, maksudnya tidak ada pembicaraan khusus Pak Hari sebagai ketua panitia dengan Paus pada saat itu? Si Paus saya kira tidak ada waktu dah. Oh gitu ya? Dan saya juga keberatan kalau bicara khusus siapa. Nggak ya? Paling Franseda tuh. Oh. Kasimo ya tuh. Kasimo tidak bisa bahasa Inggris. Jadi Franseda. Saya ada di luar, masuk, saya suruh masuk. Yes, your holiness, ya. Saya mendoakan istri saya. Apa yang berkesan buat Pak Hari? Berkesan ya. Saya lakukan itu kalau dengan hati terbuka dan Bangga pastilah. bangga dan lain-lain. Pasti. Selesai.